kita hari ini. Sekarang aku mau nanya sama Habib Nabil Al-Musawa. Habib, izin Habib. Baik, Kita silakan. sedang membahas masalah membayangkan ketakutan, kecemasan. Mungkin wajar ya apabila merasakan kecemasan dan ketakutan. Tapi aku pernah dengar, Bib, ada kecemasan karena bisikan syaiton. Bisikan setan itu, Bib. Itu kecemasan yang seperti apa itu, Habib? Mohon izin, silakan Habib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wasallim. Izin Guru Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi bagaimana kalau misalnya kita takut, ya cemas itu dari setan atau bagaimana? Di dalam syariah takut itu ada dua jenis, Mas Soni. Ya, jadi yang pertama para ulama menyatakan khauf atau takut yang sifatnya tabi'i, ya. Namanya tabi'i, dia adalah watak karakter manusia. Di dalam Quran misalnya salah satunya ya di surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Sayyidina Musa alaihissalam. Ketika dia diperintahkan untuk berdakwah kepada Firaun, Sayyidina Musa berkata bersama Harun, ya saudaranya, qala rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatgha. Jadi kata Nabi Musa alaihissalam, wahai Allah, Tuhan kami berdua, innana kami berdua ini takut, nakhaf gitu ya, bahwa dia yafruta alaina au ayyatgha, dia akan nyiksa kami atau dia akan melampaui batas. Kalau misalnya kita katakan apa Nabi Musa kemudian salah takut? Tidak, itu takut tabi'i, ya. Contoh misalnya begini Mas Soni, tiba-tiba kita mendengar kabar atau di televisi kita lihat ada misalnya 10 ekor harimau lepas ya di pasar. Apa yang kita lakukan? Takut dong. Takut ya? Iya. Kira-kira saya mau nanya, Mas Soni berani nggak tuh keluar ke pasar? Enggak. Itu tidak salah takut seperti itu. Itu takut yang tabi'i, ya. Nah, termasuk misalnya Ustaz Maulana, sekarang misalnya ada COVID, terus ada orang bilang jangan takut sama COVID, takut sama Allah. Kita bukan takut yang dilarang, takut tabi'i, karena COVID itu lebih bahaya dari harimau nggak kelihatan. Gitu kan. Nah jadi ini contoh gitu ya, dan itu wajar setiap manusia mengalami itu. Yang enggak boleh yang apa? Yang kedua, yaitu yang disebut dengan takut yang syar'i. Ya. Nah kalau takut yang syar'i itu dilarang. Apa takut syar'i? Kata para ulama, takut syar'i itu adalah takut yang ta'zim, yang mengakibatkan dia mengagungkan sesuatu itu lebih daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya dia takut kayak tadi Ustaz Maulana Ustaz Syam sampaikan, ya takut dia enggak punya rezeki sampai dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Takut sama manusia sampai akhirnya kemudian dia enggak peduli lagi sama Allah. Rezeki itu dia yakini dari kerjaannya, dari apa. Nah itu salah, ya. Nah terkait dengan itu Allah berfirman dalam ayat yang lain, ya di surah Al-Maidah, kata Allah Subhanahu wa taala, fala yakhaf, apa namanya, jangan kamu itu takut, fala takhshawun nas wakhshawun, ya. Jangan kamu itu takut sama manusia, takut sama aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah jadi kita hindari takut yang itu, yang syar'i. Tapi kalau takut tabi'i itu sampai batas tertentu dibolehkan. Lalu juga Mas Soni, ya yang dimuliakan Allah, juga Allah menyebutkan di dalam Quran salah satu ujian manusia itu juga diberikan rasa takut. Kata Allah, wala nabluwannakum bisyai'in, ya, minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyirus sabirin. Kami wala nabluwannakum itu ada lam taukid, nun taukid, artinya kami sungguh-sungguh benar-benar bakal nguji kalian semua, ya. Dengan apa? Bisyai'in, dengan sedikit, kata Allah, ya, minal khauf, rasa takut, ya. Jadi takut itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walju juga kelaparan, ya, kurangnya makan dan sebagainya. Naqsim minal amwal, kurangnya harta, jatuh miskin, perusahaannya bangkrut, kerjaannya diputus, itu cobaan kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga wal anfus, juga terhadap diri, penyakit gitu ya, anaknya meninggal, istrinya dan sebagainya, itu juga cobaan. Kata Allah, wa basyiris sabirin. Gembirakan orang yang sabar. Jadi cara menanggulangi takut yang syar'i itu dengan sabar. Bagaimana sabarnya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya di surah Al-Baqarah itu, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Itu orang yang kalau dikasih musibah apapun dia berkata kami ini dari Allah,
kami juga bakal kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah. semua terasa ringan. Istri punya Allah, anak punya Allah, harta punya Allah, bahkan diri kita punya Allah. Kapan dipanggil, kita harus siap. Masya Allah. Dengan itu insya Allah Habib, tidak aku takut. jadi lebih tenang lebih sekarang. Karena kemarin tuh aku kayak Amin. takutnya tuh berlebihan banget. Akhirnya aku sadar, oh ternyata kalau takut yang berlebihan lebih takut daripada takut kita kepada Allah itu dibisikin sama setan. Berarti waktu itu aku dibisikin setan Ustaz Maulana. Akhirnya sekarang aku tersadar. Baik jamaah juga semoga terhindar dari gangguan setan ya. Akhirnya kehidupannya jadi lebih baik lagi. Semakin meningkatkan iman dan takwa kita lagi Habib ya. Amin. Masya Allah. Jazakallah khair Habib Wa Nabil. iyyakum, wa iyyakum. Baik.